Nggak kerasa, kita sudah berada di penghujung tahun 2019. Podcast ini sendiri direkam pada 12 Desember 2019. Sudah bulan Desember, artinya kita sebentar lagi akan memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya kita masuki di minggu keempat bulan Desember hingga minggu pertama di bulan Januari tahun yang baru. Artinya apa? 2019 sudah mau berakhir dan kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2020. Sebelum podcast ini dilanjutkan, izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2020 bagi yang merayakannya. Semoga di tahun yang baru kita semua selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberi kelancaran dalam profesi kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, ataupun dalam kegiatan kita yang lain. Biarlah semuanya lancar di 2020 bahkan sampai ke dekade yang berikutnya. Karena 2019 ini juga menjadi penutup dari dekade tahun 2010-an dan kita sebentar lagi akan masuk ke dekade tahun 2020-an. Nah, di 2019 ini ada beberapa hal yang sangat-sangat menarik, salah satunya di dalam dunia anime dan manga dan J-pop secara keseluruhan. Anime, manga dan dunia J-pop secara keseluruhan di tahun 2019 tercatat mempunyai produk-produk yang sangat menarik dan menurut saya sangat-sangat menarik perhatian ya buat pecinta anime, buat geeks, buat nerds. Di bulan Januari kita semua tahu Kaguya-sama Love is War yang salah satu ending creditsnya adalah Chika Dance dan itu sempat viral sampai di luar komunitas pecinta J-pop. Dan di Indonesia sendiri Chika Dance bahkan di cover oleh beberapa cosplayer dan itu menjadi sangat-sangat fenomenal untuk ukuran sebuah anime yang rilis di awal tahun 2019. Selain Chika Dance, Kaguya-sama Love is War juga menempatkan salah satu AD song terbaik yang pernah dibuat oleh artis J-pop. Tentu semua orang tahu Sentimental Crisis atau bahasa Inggris normalnya Sentimental Crisis yang dibuat oleh Halka. Bacanya sih Haruka-san ya. Tapi ya kita pakai normal saja karena kita orang Indonesia. Halka berhasil melambung namanya karena anime Kaguya-sama ini melalui lagu Sentimental Crisis. Kemarin Halka juga berhasil mencapai karir terbaiknya di 2019 setelah lagu Sentimental Crisis. Halka juga merilis lagu Hokugani Liberty kalau nggak salah judul, atau kalau bahasa Inggrisnya After School Liberty, yang menjadi ED dari Bokuben We Never Learn atau Bokutachi wa Benkyo apalah itu. Kalau Bokuben We Never Learn sendiri itu adalah versi judul bahasa Inggrisnya yang dipakai oleh Aniplex untuk merilis anime Bokutachi wa Benkyo ini ke Amerika melalui Aniplex of America. Bukan hanya itu, di tahun 2019 ini ada dua anime shonen yang cukup menarik perhatian, sama-sama melahirkan unit Seiyu
yang semacam idol group itu, dan sama-sama memakai seiyu yang fenomenal. Dua-duanya mengangkat cerita yang 11-12 plotnya. Tapi yang membedakan yang satu lebih serius dan lebih miris, char cowoknya. Yang satu miris juga tapi lebih sosial open lah, lebih terbuka, lebih nggak kuper, nggak antisosial, bergaul, asik. Dan dua anime ini adalah tentu saja Bokutachi wa Benkyo dan Goto Ubun no Hanayome. Goto Ubun no Hanayome menjadi pusat perhatian yang sangat-sangat penting di tahun 2019 ini karena keniatan developernya. Kodansha itu sebenarnya perancang manganya. Tapi ya intinya developernya niat gitu. Kenapa niat? Karena untuk kesekian kalinya, memang bukan pertama kalinya, tapi ini menjadi sangat-sangat mencengangkan karena ceweknya ada 5, char ceweknya ada 5, char cowoknya ada 1. Ya modelan shonen harem pada umumnya lah. Tapi 5 char cewek, 3 diantaranya diisi oleh top rank seiyu. Kana Hanazawa, Inorin atau Inori Minase, dan Itomiku. Siapa yang tidak menyangka kalau Goto Ubun yang bukan diproduksi oleh developer anime sekelas A1 yang notabene anak perusahaan Aniplex. Aniplex sendiri adalah anak perusahaan dari Sony, dan Sony adalah perusahaan multinasional yang paling besar di dunia entertainment, terutama untuk Asia Pasifik. Siapa yang menyangka? Saya saja shock gitu waktu pertama kali nonton Goto Ubun no Hanayome ini. Ya. Dan selain Goto Ubun no Hanayome, kita juga kenal anime yang bernama Ini mohon maaf sebelumnya karena sambil buka laptop, karena skripnya ada di laptop ini. Ya, Bokutachi wa Benkyo. Bokutachi wa Benkyo ini juga menjadi salah satu yang menarik karena menempatkan seiyu-seiyu yang terbaik, tapi seiyu-seiyu ini juga mendapatkan semacam idol groups unit seiyu yang bernama Study. Dan entah kenapa Bokutachi wa Benkyo ini berhasil menarik perhatian karena ceritanya yang sedikit weird, karena salah satu charnya adalah seorang sensei, dan diceritakan ada char cowoknya yang muridnya itu punya hubungan pribadi dengan senseinya, dengan Mafuyu sensei. Itu menjadi salah satu daya tarik dari Bokutachi wa Benkyo. Tapi yang jelas Bokutachi wa Benkyo ini melalui unit seiyu Study ini mereka berhasil
melahirkan dua lagu yang cukup menarik ya, cukup bagus untuk ukuran sebuah anim, sebuah unit seiyu yang dibuat hanya untuk promosi anim itu toh. Dan judul lagunya Kanao Kanao yang season 2 sama yang satunya ada season seminar. Kemarin saya udah lihat-lihat cover albumnya. Mungkin kalau kalian bisa lihat IG saya di Theophilus_SW. Nah, saya udah upload kemarin karena saya udah nge-review sedikit di akun Instagram saya tentang unit seiyu ini. Yang jelas terakhir Boku Tachi wa Benkyo season 2 ya, sekarang sudah season 2. Ini hebat karena bulan April season pertama, season keduanya sudah dirilis di bulan Oktober ini. Maklum karena Boku Tachi wa Benkyo sendiri diproduksi oleh A1 Picture, anak perusahaannya Aniplex, yang sudah pasti punya jumlah karyawan dan kapital atau modal yang cukup banyak sih, dari sisi uang, dari sisi modal lain-lainnya. Ya, sementara itu dulu. Nanti kita lanjut ke segmen yang kedua. Oke, setelah kita bahas anime yang berbentuk series yang biasa ditayangkan di televisi Jepang, dan kalau di Indonesia sih biasa diputarnya di bajakan-bajakan itu yang ada di aplikasi Android itu. Nah, kita akan mulai pindah ke anime yang berbentuk movie atau film. Tahun 2019 ini menjadi tahun yang sangat-sangat penting bagi industri film anime. Industri film, bukan serial. Ini perlu digarisbawahi. Di tahun 2019 ini dirilis salah satu film yang cukup ditunggu-tunggu. Film ini adalah film besutan seorang animator dan pembuat anim yang cukup mumpuni, Makoto Shinkai, dan merupakan sequel dari salah satu film tersukses di Asia pada tahunnya. Tenkinoko yang merupakan sequel dari film Kimi no Na wa, atau kalau dalam bahasa Inggris bisa kita sebut Weathering with You, menjadi salah satu film yang cukup mendapatkan spotlight di seluruh Asia Pasifik, terutama di Indonesia. Kemarin di Indonesia film ini sempat ditayangkan di XX1. Oh no, bukan di XX1, maaf, di CGV dan di Cinemax. Dan atensi dari penonton Indonesia cukup positif, dan mereka rata-rata mereview cukup baik film ini. Tapi selain film ini, di tahun ini juga ada film Doraemon the Movie Nobita's Treasure Island. Dan ini memang gaungnya tidak sekencang filmnya Makoto Shinkai, karena memang ini Doraemon kan dari dulu ya segmentasinya buat anak-anak. Kemudian selain Doraemon ada juga filmnya Detektif Conan The Fist of Blue Sapphire. Ya, artinya atensi masyarakat luar Jepang dengan film-film anime yang
ada di layar lebar itu cukup kencang selain daripada film film ya yang dikonsumsi di dalam Jepang itu. Tapi ada salah satu yang menarik terkait film anime yang tayang di layar lebar ini. Di Jepang, salah satu film anime yang muncul di tahun ini bahkan berhasil mengalahkan Avengers Endgame. Ya, di Jepang. Ini beritanya kalau nggak salah pernah dipublish di Detikcom. Detektif Conan sukses kalahkan Avengers Endgame di Jepang. Hal ini menunjukkan kalau otaku nggak main-main gitu aslinya. Ke niatan mereka, ke hype-an mereka sama dunia dunia otaku tuh cukup tinggi gitu. Bukan hanya semata-mata hanya di sosmed atau di YouTube gitu. Oke, jadi ini untuk yang film. Kita lanjut ke segmen yang berikutnya. Nah, di segmen pertama saya udah singgung sedikit soal musik Jepang yang biasa dikenal dengan J-pop, dan salah satu unsur di J-pop, terutama di J-pop music, adalah anisong atau anime song. Tadi waktu segmen pertama kita sempat ngebahas sedikit soal Sentimental Crisis yang dibawakan oleh Halka, sama After School Liberty yang juga dinyanyikan oleh Halka. Tapi Halka bukan hanya satu-satunya bintang musik anisong yang bersinar di tahun 2019. Hari ini sedikit informasi saja, update terbaru. Mungkin kalian yang baru-baru kenal dunia anime sejak era Love Live, terutama Love Live yang Sunshine, pasti kenal sama pengisi suara yang ini. Ya, Suka Saito yang di Love Live Sunshine mendapatkan role mengisi suara Yo Watanabe. Secara mengejutkan, lagu debutnya sebagai solo karir, sebagai solo idol, Papa itu hingga hari ini 12 Desember 2019 akan mencapai 1 juta views di YouTube. Untuk ukuran anisong, hal ini cukup menarik karena ya Anda tahulah, kita segmentasinya kan terbatas ya. Tapi ya baguslah itu. Tapi bukan hanya Suka Saito saja. Di tahun 2019 ini juga menjadi kabar yang penting, terutama untuk tahun depan ya, karena di tahun ini juga Azumi Waki, salah satu top rank seiyuu terbaru yang sudah mengisi suara Maika di Blend S, lalu juga Senko di Senko-san, anime Senko-san, akan debut di tahun 2020. Di tahun ini juga dia mengumumkan rencana solo karirnya tersebut. Tapi
J-pop music terutama anisong juga dikejutkan dengan performa yang impresif dari salah satu perusahaan yang biasa merancang anime. Kalian tahu Aniplex. Nah, Aniplex punya induk Sony Music Entertainment Japan, dan sejak 2017 memang label yang baru ini dibuat memang khusus untuk spesialisasi di bidang anisong. Nah, Sakura Music. Tahun ini Sakura Music berhasil mengadakan Sakura Music Fest 2019 dengan sejumlah bintang yang sudah banyak fansnya sebelumnya. Sebelum acara ini ada Trisel, ada Reona, ada Lisa, ada Claris, ada Halka, ada Spira Spika. Lalu juga ada Garnidelia. Tapi informasi terbaru, Garnidelia memutuskan untuk pindah. Karena di sini tulisannya 2017 sampai 2019 di Wikipedia. Hal ini cukup disayangkan, tapi ya oke. Sakura Music masih punya bintang-bintang lain. Salah satunya Suka Saito ini sendiri. Suka Saito ini sendiri juga ternyata bintangnya Sakura Music. Lalu juga ada Kana Hanazawa, ada Kaguya Luna, ada sekarang ada Soma Saito, dan menurut saya sih di 2020 Sakura Music akan semakin berkembang, apalagi Sakura Music sendiri ternyata dibuat untuk menguatkan pasar luar negeri mereka dan ekspansi global mereka dengan event-event, dengan live konser, dengan distribusi musiknya. Dan karena fokusnya dia adalah ke overseas, maka kabar baiknya adalah di Spotify Indonesia sendiri ya, itu sudah disiapkan lagu-lagu dari artis-artis Sakura Music secara lengkap, kayak Trisel, Luna Haruna, Spira Spika, lalu Claris, itu sudah sangat-sangat komplit di Spotify gitu. Mungkin Anda yang baru tahu dan ingin tahu, silakan tombol search-nya dipakai di Spotify. Setelah ini bisa ambil satu contoh, mungkin Luna Haruna, Spira Spika, atau Halka, atau Trisel juga boleh, karena gue Triseller. Oh iya, ngomong-ngomong soal Trisel, di tahun 2019 Trisel juga berhasil mengadakan live tour The Trisel Odyssey. Dan yang ditampilkan, kalau yang gue dapat dari bajakan, anjir, bajakan. Tapi nggak bajakan juga sih, tapi bajakan sih. Tapi yang ngebajak bukan orang Indonesia, yang ngebajak orang Tiongkok gitu. Tiongkok apa Taiwan gitu, dari Bilibili. Tapi oke lah, jangan sampai orang-orang Sony tahu, kapitalis. Nah, oke, balik lagi soal Trisel live tour ini. Lagu-lagu yang ditampilkan kebetulan adalah lagu-lagu yang baru. Kebanyakan dari album Try Again. Album Try Again ini kalau yang tidak saya salah ingat, ini juga lagu
Owari Monogatari. Owari Monogatari itu ending songnya itu lagu Trisel yang judulnya Azure. Mungkin kalau kalian penasaran sama lagunya bisa di search langsung di Spotify di page-nya Trisel. Nah itu kalian kalau lihat itu Azure itu ada di album Try Again. Kalau kalian mau bukti gitu. Um, Selain Trisel, um, ya soal apa lagi ya? Sebentar, sambil saya cari-cari informasi kita. Kita mau sebenarnya bukan kita sih, tapi saya yang pengen tahu ke kalian itu. Kalian bisa DM ke IG ku di Teofilus_SW untuk untuk beritahu ke saya anim atau momen J-pop yang lain yang favorit kalian di tahun 2019 ini. Terima kasih. Oke, akhirnya tadi minum dulu. Kita masih lanjut soal J-pop music karena kebetulan saya pahamnya memang lebih paham J-pop music. Di tahun 2019 ini seiyu sekaligus idol yang cukup terkenal yaitu Inori Minase juga merilis single yang berjudul Wonder Caravan di bulan Januari 2019. Cukup banyak mendapat perhatian di Jepang. Buktinya di Oricon Weekly Singles Chart saat itu single yang juga bagian dari album Catch the Rainbow ini masuk di peringkat ke-7 di Oricon Weekly Singles Chart yang ada di Jepang sana. Labelnya sendiri kalau Inori Minase adalah King Records Co Ltd yang juga pernah menggarap singlenya AKB48, terus juga menggarap seperti Yui Ogura tuh juga King Record. Selain Inori sebenarnya masih banyak yang cukup menarik perhatian, termasuk salah satunya tadi yang kita udah singgung di segmen pertama, yaitu unit Seiyu Study yang merupakan bagian dari promosi Bokutachi wa Benkyo. Dan apa lagi ya, setelah kita bahas
single idol yang berasal dari Seiyu, kita mulai masuk ke yang beneran, musisi beneran. Ini penting nih, karena musisi seperti Runwimps ya, yang juga namanya terangkat dulu saat pertama kali dilirisnya Kimi no Na wa atau Your Name di tahun 2014, kini kembali menjadi sorotan karena lagu-lagu buat Tenkinoko atau Weathering with You juga diapresiasi di luar Jepang, dan banyak yang suka lagunya. Bahkan kemarin Astro Pepper juga sempat ngecover salah satu lagunya Runwimps yang buat Tenkinoko ini di Giyu Matsuri Universitas Negeri Jakarta di bulan November kalau nggak salah. Lalu di tahun 2019 ini juga Spira Spica bersamaan dengan rilisnya Gundam Re-Rise juga didapuk menjadi penyanyi untuk lagu opening song dari Gundam Re-Rise. Dan salah satu yang menarik dalam anime ini, yang sebenarnya anime Gundam Build Divers Re-Rise ini dirilisnya di 2018, tapi Spira Spica merilis lagu-lagunya terkait Gundam Re-Rise ini dalam satu album yang bernama bukan album sih, tapi mini album yang namanya Re-Rise di tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober 2019. Album ini juga tersedia di Spotify, dan salah satu single yang menarik, track yang menarik dari single ini, dari mini album ini adalah Spira Spica berhasil dengan cemerlang membuat cover bergenre musik rock untuk salah satu lagu anime yang paling fenomenal di zamannya di tahun 90-an, lagu Gundam Stand Up to the Victory. Ini menjadi nostalgia bagi pecinta Gundam, terutama dari tahun 2000, bukan tahun 2000, tahun 90-an. Ya, tentu saja ini cukup menarik perhatian dan sangat bagus lah, sangat ya luar biasa lah. Akhirnya bisa bisa nostalgia sama salah satu anime legend di zaman yang di tahun 90-an. Oke, ini untuk J-pop yang cukup menarik dari anime movie, dari J-pop music, lalu dari lain-lain. Nah, itu kalian tinggal DM aja di Instagram saya di @theophilus_sw apabila kalau kalian merasa kurang srek sama podcast ini dan merasa kok kurang gitu
Ya karena 2019 sendiri sebenarnya cukup banyak yang produk-produk anim yang dirilis gitu di tahun 2019. Tapi karena kesibukan sang podcaster yang saat ini merekam di tengah ujian akhir semester nih, sekalian minta doa supaya ujian akhir semesternya dilancarkan di semester 1 ini supaya dapat IPK bagus. Dan tahun depan ya tahun seterusnya bisa dapat IP yang maksimal gitu supaya bisa wisuda dengan nilai yang bagus gitu. Ya podcast selanjutnya akan dirilis mungkin nanti sore. Podcast ini menjadi sangat penting, jadi masih ada hubungannya sama episode yang ini, yaitu tentang anime di 2020. Kemarin saya udah rilis artikel di kaskus.co.id/@theophilus swebnya besar. Jadi kita ngebahas tentang 7 anime yang patut disorot dan patut ditunggu di tahun 2020. Tapi di podcast yang berikutnya kita akan bahas lebih banyak dari 7 karena informasi terbaru ternyata lebih menarik. 2020 tuh sangat-sangat menarik bagi dunia J-pop, bukan hanya anime tapi idol juga. Jadi tunggu nanti sore kita akan bahas anime yang akan muncul di tahun 2020 beserta berita-berita terbaru tentang J-pop yang akan berkarya di tahun 2020. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast yang tidak berfaedah ini, tapi percayalah 2019 ini adalah tahun yang terbaik bagi J-pop. Dan saya sebagai J-popers di tahun 2019 ini melihat kita punya hobi ini semakin mainstream hari demi hari, semakin besar, semakin dikenal banyak orang, dan 2020 akan sangat-sangat lebih berwarna dari 2019. Kan 2019 saja udah sangat-sangat memikat hati lah istilahnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa podcast berikutnya nanti sore.